Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Sesnot, pada video ini saya mau coba untuk membuat catatan tentang kejadian gempa di Sumatera pada hari ini, 15 Mei 2021. 3 gempa di Sumatera. Gempa yang pertama terjadi pada pukul 07.34 menit waktu Indonesia bagian Barat, magnitudo 4,5 dan kedalaman sumber gempanya adalah 198,4 km. Kemudian gempa yang kedua terjadi pada pukul 08.53 menit waktu Indonesia bagian Barat. Magnitudo gempa ini adalah 4,3 dan kedalaman sumber gempanya 10 km. Kemudian gempa yang ketiga terjadi pada pukul 16.12 menit. Magnitudo gempa ini adalah 4,3 dan kedalaman sumber gempanya 10 km. Informasi parameter gempa ini berdasarkan website USGS. Kita coba lihat gempa yang pertama yang terjadi di arah timur dari Sungai Penuh. Magnitudo gempanya 4,5, kedalaman sumber gempanya 198. Ini tergolong gempa dengan kedalaman sedang. Jika kita lihat pada kartun yang ada di sini, kemungkinan gempa ini terjadi dalam litosfer kerak samudra. Dan kemungkinan ada di sini sumber gempanya di dalam litosfer samudra dan kedalaman sekitar 198 km. Kemungkinan ada di sini gempanya. Jadi sumber pemicunya bukanlah sesar yang ada di darat, tetapi karena adanya interaksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Kemudian kita coba lihat gempa yang kedua. Gempa ini terjadi di barat daya Nias pada kedalaman 10 km. Magnitudonya 4,3. Dan gempa yang terjadi hari ini merupakan bagian dari gempa susulan yang terjadi di barat daya Nias pada 14 Mei 2021 yang lalu. Ada gempa utama dengan magnitudo 6,6, kedalaman 10 km. Kemudian disusul oleh gempa susulan 5,0, 4,7, 4,5, dan 4,9. Gempa ini kemungkinan terpicu oleh adanya aktivitas sesar turun. Ini merupakan mekanisme fokus dari gempa utama 6,6 dan disusul oleh beberapa gempa susulan setelah itu. Dan dalam 30 hari terakhir, setidaknya ada 9 kejadian gempa pada lokasi yang berdekatan dengan gempa tanggal 14 Mei 2021. Dan gempa yang ketiga adalah gempa yang terjadi di arah 297 barat dari kota Banda Aceh, dan kedalaman sumber gempanya adalah 10 km. Nah, jika kita lihat dari dua kejadian gempa di Nias dan di bagian barat Banda Aceh, kedalaman sumber gempanya 10 km dan berada di zona authorized. Bisa kita lihat di sini. Dan ini adalah gempa yang terjadi di sekitar Banda Aceh dan Nias. Ini satu gempanya, dan ini di Nias dan ini di Banda Aceh. Dan kemungkinan posisi gempanya ada di sini, bukan di bidang kontak. Kalau bidang kontak ini adalah megatrust, tapi dia berada di luar bidang kontak, atau kita sering kenal dengan istilah authorized. Di sini bisa kita lihat bahwa gempa ini terpicu oleh adanya authorized normal fault, dan ini dipertegas dengan adanya mekanisme sesar turun
dari pola mekanisme kejadian gempa ini. Dan ini dipengaruhi oleh adanya aktivitas subduksi yang tertarik ke bawah lempeng Rusia, dan di sini terjadi bending, dan menghasilkan gempa-gempa dengan mekanisme sesar turun atau normal fault, seperti yang terjadi pada hari ini dan kemarin. Terima kasih.